Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad ala alihi wasallam. Jadi kita lanjut lagi perkuliahan ke-6 pekan ini, minggu ini. Kita lihat materi sudah ada di classroom. Share materi apa ini? Materi tentang geometrik jalan ya. Materi geometrik jalan. Geometrik jalan. Ini kelas A ya. Geometrik jalan kelas A. B. Sekarang masuk pekan ke-6. Pekan ke-6. Ya. Ini dari kita. Kata ini sebelahnya ada tugas. Kalau tugasnya belum bisa terbuka berarti full email saya. Nanti mau dihapus atau dibeli langganan per bulan. Ini materi kesempatan ini tentang perencanaan geometrik. Prinsip-prinsip perencanaan geometrik. Ini agak banyak pembahasannya. Yang dibahas itu ya ditargetkan mahasiswa bisa paham prinsip perencanaan dan desain geometrik jalan. Paham karakteristik topografi, jaringan jalan, super elevasi, dan jarak pandang NT atau mengiap. Ada yang soal lagi. Kemudian ya diharapkan bisa menerapkan strategi penanganan masalah kondisi jalan baru atau existing peningkatan jalan yang sudah ada. Ya. Ruang lingkup, ada ketentuan dan teknis. Saya kasih kelas jalan itu ketentuan, ada ketentuannya, penentuan jumlah lajur, PR, kecepatan rencana, keadaan rencana, bagian-bagian jalan, potongan melintang. Masalah teknis ini berkaitan dengan jarak pandang, jarak daerah bebas samping, ruang lingkup perencanaan geometri dalam. Alinemen horizontal, jari-jari tikungan, masuk area horizontal ini, bagian peralihan, kemiringan melintang, alinemen vertikal. Sini masalah teknis. Buatnya, prinsip perencanaan desain geometrik ini ada dua pembahasannya, berkaitan dengan sistem jaringan jalan dan parameter desain. Sistem jaringan jalan dan parameter desain. Ini sistem jaringan jalan. Pembahasan pertama klasifikasi jalan. Jadi dikelompokkan jalan ini. Ada kelas jalan dan sistem jaringan jalan, juga ada fungsi jalan. Ya, ini klasifikasi jalan. Ada status jalannya. Ini klasifikasi penyediaan prasarana jalan dan klasifikasi medan. Nah, berikutnya bagian masih klasifikasi kelas jalan ini dilihat merupakan pengelompokan jalan berdasarkan fungsi ini. Jadi didasarkan pada fungsinya apa? Jalannya, dimensi kendaraan, berapa ukuran kendaraan dan muatan sumber terberat yang dilayani. Sudah ada di sini kelas jalannya 1, 2, 3 dan khusus. Jadi fungsi jalannya sudah ada, dimensi kendaraannya berapa, ya, lebarnya, panjangnya, dan juga muatan sumber. Nah, sudah ada kan? Kelas 1 10 ton, kelas 2 8, kelas 3 juga 8, dan kelas khusus ya di atas 10 ton. Untuk jaringan jalan berikutnya, slide berikutnya ini masih klasifikasi, tapi yang diklasifikasikan ini sistem jaringan jalan, yaitu pengelompokan jalan sebagai satu kesatuan jaringan jalan. Satu kesatuan jaringan terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sekunder.
terjalin dalam hubungan hierarki dengan ciri-ciri sebagai berikut. Nah, ini sistem jaringan jalan primer dan sekunder. Yang primer ini SJJP, sistem jaringan jalan primer, SJJP. Nah, ini sudah dijelaskan di sini. Peranan pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan wilayah di tingkat nasional. Ya. Kalau sekunder ini sudah ada juga di sini jelaskan pelayanan jasa distribusi pusat kegiatan di wilayah dalam kawasan perkotaan. Nah, itu SJJS, sistem jaringan jalan sekunder. Ada SJJP dan SJJS. Nah, kemudian masih dalam pembahasan klasifikasi sistem jaringan ini, di bawah sistem jaringan jalan primer tidak boleh diputus. Maka SJJP ini dimungkinkan memasuki wilayah sistem sekunder, SJJS, tentunya di perkotaan. Lebih penting bahwa perencanaan itu dapat mengkoordinasikan terhubungnya, tersinggungannya antara SJJP dan SJJS. Yang tentunya karakter itu selalu lintasnya berbeda. Iya, tambah air saja. Masih dalam sistem jaringan jalan dibahas di sini klasifikasi fungsi jalan. Ini klasifikasi dari segi fungsi jalannya. Ada arteri, kolektor, dan lokal. Nah, arteri jarak jauh perjalanan, rata-rata tinggi kecepatannya, dan jumlah kendaraan masuk ini dibatasi secara efisien. Kalau kolektor ya perjalanan jarak sedang, kecepatan juga sedang, dan jalan masuk dibatasi jumlah jalan. Sedangkan lokal perjalanan jarak dekat, ya, rata-rata rendah kecepatan dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Masih klasifikasi fungsi jalan, nah yang terakhir jalan lingkungan. Perjalanan menuju parsil, menuju rumah itu parsil, kecepatan rata-rata rendah, jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Nah, ini contoh jalan parsil, ya, lingkungan, kampung. Ini kota juga ada lingkungan. Nah, kalau klasifikasi dari status jalan, tadi fungsi, kalau statusnya ada nasional, ada provinsi, ada kabupaten. Nah, ini kalau jalan nasional, ya, arteri primer, ada kolektor primer, ada tol strategis nasional. Jalan provinsi, kolektor primer, menghubungkan ibu kota, provinsi, dan ibu kota kabupaten. Ada juga kolektor primer, menghubungkan ibu kota, kabupaten, dan kota, dan ada strategis provinsi, dan daerah khusus ibu kota, jalan provinsi. Ada kabupaten, ini ada terdiri dari jalan kolektor primer, jalan nasional, dan jalan provinsi. Jalan lokal primer, hubungkan ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan, kabupaten, dan pusat. Desa, antar ibu kota kecamatan, desa, antar desa. Banyak kabupaten ini, jalan kabupaten. Jadi bisa diklasifikasi ya, mana jalan kabupaten, jalan nasional, jalan provinsi, ada jalan kota, ada jalan desa. Ini bisa dibaca ya, apa itu. Ini maksud jalan kota, jalan desa. Kemudian lanjut ke klasifikasi. Ini dari sisi spesifikasi penyediaan prasarana jalan. Nah, ada jalan bebas hambatan. Nah, ini speknya bisa kita lihat sini, pengalihan jalan. Paling sedikit 2 lajur setiap arah. Ya. Paling sedikit 3,5 meter. Kalau jalan raya ini saya dibaca di sini sedikit 2 lajur setiap arah, paling lebar lajurnya paling sedikit 3,5. Mirip-mirip ya. Kemudian jalan sedang, nah ini ada jalan sedang. Batasi 2 lajur juga 2 arah. 2/2. Ada jalan kecil, nah ini jalan umum melayani lalu lintas setempat. Paling sedikit 2 lajur 2 arah juga. Dengan lebar paling sedikit 5,5 meter. Berikutnya masih klasifikasi jalan ini dari sisi medan. Ya, ada yang datar, ada perbukitan dan pegunungan. Jadi sudah ada apa namanya presentasinya. Nah, di notasinya D datar, B perbukitan, G pegunungan. Kemiringannya sudah ada juga sini. Ya, bawah 10, 10 sampai 25 dan di atas 25. Datar, bukit dan gunung. Kemudian masuk ke parameter desain. Dalam perencanaan ini geometrik jalan dibutuhkan 3 parameter. Nah, 3 ada 4 ini. Juga di bawahnya ada 4 kan.
Nah, di sini yang pertama kecepatan rencana, PR, kendaraan rencana, ada kecepatan kendaraan, volume lalu lintas, rencana, dan lingkungan. Hal yang terkait dan desain juga ada, yaitu satuan mobil penumpang, SMP. Ini hal yang terkait parameter desainnya. Dalam analisis perencanaan, ada juga penentuan jumlah lajur. Perlu ditentukan juga jumlah lajur SMP, satuan mobil penumpang. Yang pertama kecepatan rencana, ini kecepatan rencana. Kendaraan rencana, volume lalu lintas, lingkungan. Kecepatan rencana. Ini menentukan parameter desain geometrik jalan. Klasifikasi jalan, rencana atau masa mendatang. Perlu dirancang kecepatan rencana, berapa kecepatan. Ini sudah ada dalam tabel ini. Kita lihat kecepatan rancangannya. Nah, ini. Dengan PMR, SCJP, SCJS, SCJPE, ada arteri, kolektor, lokal, lingkungan. Ini 15 sampai 60 km per jam. SCJS, arteri sampai lingkungan juga 10 sampai 30 km per jam. Nah, kemudian dalam aturan PP nomor 79 2013, ini diatur pada pasal 23 4C, kecepatan paling tinggi ditetapkan secara nasional itu 50 km per jam. Kecepatan rencana. Kemudian kendaraan rencana berikutnya. Ada dua kategori. Dua kategori, ada kendaraan penumpang dan kendaraan besar. Ya. Ini perbedaannya, penumpang dan kendaraan besar. Tinggi mata pengemudi lebih rendah untuk perhitungan jarak pandang. Kalau kendaraan penumpang, kalau kendaraan besar, tinggi mata pengemudi lebih tinggi untuk perhitungan jarak pandang. Secara langsung dipengaruhi sebab kelandaian jalan. Akselerasi lebih lambat. Kalau kendaraan penumpang, jarak pengereman lebih pendek dari kendaraan besar. Nah, kendaraan besar, jarak pengereman lebih panjang. Ini ada penjelasan lagi, pada alignment horizontal perlu lajur lebih lebar, radius putar lebih besar. Mungkin perlu pelebaran lajur pada tikungan untuk mengakomodasi jalur gerak roda, karena dia besar. Dan ruang bebas vertikal ditentukan mengakomodasi tinggi kendaraan. Nah, kemudian dalam keadaan rencana ini bisa kita lihat gambarnya. Radius putar ini, sedan, trek, radius putarnya berbeda. Kendaraan rencana ini saya lihat bis, nah, cara memutarnya habis jalan diambil semua. Kendaraan rencana masih jenis kendaraan rencana berkaitan dengan geometrik jalan dan konstruksi struktural. Geometrik jalan itu dimensi dan radius putarnya, dan konstruksi struktural itu pembebanan. Bisa dibaca di manual desain geometrik dan manual desain perkerasan. Ada manual desain geometrik dan ada juga manual desain perkerasan. Berkaitan dengan jalan ya. Kalau geometrik jalan, dimensi dan radius putar itu desain geometrik. Kalau konstruksi struktural, konstruksi apa namanya, jalannya, manual desain perkerasan itu. Survei jenis kendaraan, jalan existing ya, untuk peningkatan, menggambarkan dimensi geometrik jalan dibutuhkan karena menunjukkan mayoritas ukuran beban dan dimensi kendaraan operasional jalan. Untuk itu dapat dipilih kebutuhan perencanaan geometrik itu sesuai dengan kebutuhan rencana penggunaan jalan. Ya, penggunaan jalannya untuk kendaraan yang mana, ya, kecepatannya harus dirancang, kemudian kendaraan. Ada tambahan lagi di sini satuan mobil penumpang. Nah, ini ada tandanya untuk datar, perbukitan, pegunungan. Kalau datar untuk jenis kendaraan sedan, jeep, station wagon 1, pegunungan juga 1. Kalau pick up, bus kecil, truk kecil, nah, untuk perbukitan atau datar 1,2 sampai 2,4, kalau pegunungan 1,9 sampai 3,5. Kalau bus dan truk besar ini sudah ada datar perbukitan 1,2 atau 5, ya SMP 2,2 sampai 6 pegunungan. SMP apa itu SMP? Yaitu angka satuan kendaraan dalam hal kapasitas jalan. Angka satuan kendaraan ya, angka kendaraan di mana mobil penumpang ditetapkan memiliki 1 SMP. Nah, SMP untuk jenis kendaraan dan kondisi medan lainnya dapat dilihat dalam tabel ini. Ekuivalen mobil penumpang.
EMP. Kalau SMP satuan mobil penumpang. Beda ya. EMP ekivalen mobil penumpang. Kalau SMP satuan mobil penumpang. Ini MPCI. Penentuan jumlah lajur. Nah, ini bisa dibaca ada 4. Ditentukan berdasarkan perakiraan PLR. Kecepatan ini di sana. Dalam menghitung kecepatan rencana. Nah, pengaruh berbagai jenis kendaraan. Ada perlu digunakan EMP. Ekivalen ruas mobil penumpang. Ini ketentuan EMP, nilainya EMP untuk ruas jalan ada yang harusnya tidak dipengaruhi oleh persimpangan ada dalam tabel. Bila arus lalu lintas ruas jalan dipengaruhi persimpangan dan akses jalan, maka kritis perencanaannya, titik kritisnya ada pada arus lalu lintas persimpangan. Ini ada penjelasan lagi bahwasanya kendaraan tidak bermotor tidak diberi nilai EMP. Cuma kendaraan bermotor ya, karena sangat bervariasi. Sangat bervariasi. Bila jumlahnya di atas 10% atau beda kecepatan di atas 30 km per jam, mungkin perlu perencanaan fasilitas khusus, misalnya pembuatan jalur khusus. Kemudian hasil penentuan jumlah lajur ini tabelnya. Penentuan jumlah lajur, EMP, ada arus lalu lintas total di sini. Nah, tipe jalan, nah, ini ada tipe jalan 2 lajur tak terbagi. Nah, ini 2/2 berarti 2 lajur 2 arah ya. Dimaksudkan 2/2, 2 alur 2 arah. TB tak terbagi. 4/2 berarti 4 lajur 2 arah. 4 lajur 2 arah. Jadi ini arus lalu lintasnya total 0 sampai 1.800, 0 sampai 3.700. CV. Nah, kendaraan bermotor 1,3 dan 1,2. Nah, kendaraan bermotor, sepeda motor ini sudah ada. Reporter lalu lintasnya. Ya. Tipe jalan ada juga 4/2 D terbagi. 6/2 D, 6/2 terbagi. 6 lajur 2 arah. Juga sudah ada MP-nya nilainya. Masing-masing. Jadi HP itu kendaraan berat. MC motorcycle ya, seperti motor. Ini perencanaan kendaraan rencana. Lajur. Penentuan jumlah lajur. Nah, ini rumusnya. Kalau 2 lajur 2 arah, VCR sama dengan VLR kali K/100 kali C/R. Kalau banyak, lajurnya banyak, nah ini rumusnya VCR sudah ada. VLR kali K/100 FS/100 kali C/F. Kemudian lingkungan, lingkungan ini merupakan suatu proses yang membutuhkan pembukaan ruang. Ya. Untuk jalan kan akan ada pengaruhnya untuk lingkungan. Ada perubahan topografi, membuka hutan, ini mengganggu flora fauna sekitarnya. Memindahkan hunian dan manusia. Nah, ini akan merubah kondisi lingkungan yang sudah stabil, bisa menjadi tidak stabil. Nah, dengan metode pengerjaan, melibatkan kegiatan pembukaan hutan, pemindahan tanah, penggalian dan timbunan, ada pemadatan, lapis perkerasan jalan, pengoperasian kendaraan-kendaraan dan peralatan berat. Nah, ini bisa menyebabkan gundul, ya, menyebabkan banjir, getaran, berisik, dan polusi udara. Saya kita lihat ini gambar ini. Gundul, hutan. Nah, banjir, nah ini. Jadi dalam perencanaan geometrik jalan juga perlu diperhitungkan akibatnya banjir pada jalan raya nanti bisa longsor juga pada tebing di pinggir jalan ini. Seperti jalan menuju Palu itu sering longsor. Jadi untuk pencegahan banjir dan longsor perlu dibuat drainase yang bagus. Drainase untuk tidak banjir dan juga stabilisasi lereng. Jadi lereng perlu distabilisasi tanahnya supaya aman, tidak runtuh ya. Kemudian masih pembahasan lingkungan, contoh lagi. Drainase jalan perkotaan yang baik, ini ada drainasenya. Kemudian ini perencanaan GJP melihat lingkungan tata kota. Nah, selanjutnya karakter topografi, jaringan jalan,
super elevasi, jarak pandang, dan kebebasan samping. Ini penjelasannya banyak ini. Keselarasan alignment, konfigurasi atau tipe jalan. Ini keselarasan alignment. Trase jalan. Jadi dalam merencanakan tugas besar itu harus dibuat pertama trase jalan. Ada apa namanya? Gambar peta topografi. Ini peta topografi. Jadi nanti di sini di peta ini dibuat apa trase jalan. Titik di garis-garis. A, B, C, D. Nah, itu trase jalan. Dibuat. Trase jalan. Topografinya ada tanjakan dan seterusnya. Trase jalan ini geologinya, daerah patahan, daerah bergerak, dan seterusnya. Tata guna lahan, pembahasan lahan, rencana transportasi, dan seterusnya. Ada lingkungan. Kegiatan pembangunan jalan mempunyai pengaruh terhadap lingkungan. Jadi harus dipertimbangkan juga AMDAL ya. Harus ada analisa dampak lalu lintas. AMDALALIN. Analisa dampak lalu lintas. Kalau membangun bangunan, membangun jalan harus ada AMDAL. Analisa mengenai dampak lingkungan. Kalau lalu lintas, analisa dampak lalu lintas. AMDALALIN. Kemudian keselarasan alignment. Pemetaan topografi. Jadi ada skala 150.000 ini apa namanya peta ini ada skala 100.000, kalau ini skala 110.000, 10.000 ini 110.000 peta topografi. Di situ dirancang trase jalannya, gambar trase jalan. Bisa dinonton di video. Ada video di Classroom nanti lihat di situ ada. Bisa tambahan apa wawasan tentang perencanaan trase jalan. Kualitas peta topografi bisa dibaca-baca. Kemudian berikutnya alignment horizontal, ini sebelumnya sudah dibahas ya. Alignment horizontal ini berkaitan dengan tikungan. Tikungan horizontal. Prosedur desainnya ada ini. Ada 5 prosedur desain. Panjang tikungan, sudah ada rumusnya. Di tugas besar ini ada dihitung. Alignment horizontal ini ada kecepatan rencana panjang tikungan. Ada berkaitan. 100 berarti 170 minimum. Sudah ada dalam tabel. Ini standar perencanaan geometrik, kecepatan rencana, jari minimumnya ini sudah ada, jari minimum tipe 1 dan tipe 2. Itu lebih jelasnya ini disusun, segera dibuatnya tugas besar, supaya langsung detail di mana diletakkan ini dalam perencanaan geometrik jalan. Ini masih ada lagi jari timbul minimum, super elevasi maksimum. Nah, ini dibahas ini jari-jari minimum, tikungan minimum. Ada kecepatan rencana. Kalau 100, 90, 80 sampai 30 kecepatan, ada Fmax-nya dan Rmin-nya. Jari-jari minimum sudah ada datanya. Jari-jari minimum dengan normal. Sudah ada kecepatan rencana sekian, 100 misalnya, jari-jari minimumnya sudah ada. Kalau 20 km per jam, dan jari minimum 200 meter. Super elevasi harus dibuat pada semua tikungan. Kecuali tikungan memiliki radius lebih besar dari jari-jari minimum tanpa super elevasi. Dari nilai super elevasi rencana sesuai dengan FR, kecepatan rencana. Dan seterusnya, ini terakhir jika kondisi tidak memungkinkan, super elevasi bisa ditiadakan. Super elevasi maksimum. Dan tipe 1 besar paling tinggi 10%, kalau tipe 2 paling tinggi 6%.
dari jadi lebih kecil daripada persyaratan. Sebaiknya diberi elevasi. Setelah itu. Ya, ini bisa dibaca elemen horizontal ya. Elemen vertikal juga ini. Ada juga standarnya ini sudah dibuat dalam tabel elemen vertikal. Bisa Anda baca dengan kecepatan sekian berapa maksimum grade-nya, berapa persennya. Ini jarak pandang. Bahas juga di sini. Jarak pandang dan jarak daerah samping di tikungan. Ini manfaat jarak pandang. Yang Anda bisa baca, sudah ada materinya. Spesifikasi jarak pandang. Nah, sudah ada jarak pandang nanti. Jarak pandang dibutuhkan untuk menghentikan kendaraan. Nah, ini pembahasan. Spesifikasi jarak pandang, ada jarak pandang henti, ya, berhenti. Ada tahanan pengereman, skid resistance. Ya, jarak pandangan henti ini. Jarak pandang henti. Banyak. Jarak pandang menyiap. Parameter jarak pandang ini mau bahasan jarak pandang, silahkan dibaca-baca. Nah, penampang melintang jalan, ada potongan melintang sesuai dengan jalan perkotaan. Jarak pandang, Mas, jarak pandang ini. Di tikungan. Ya, banyak materinya jarak pandang. Tipe jalan. Tipe jalan, 2 laju, 2 arah, tak terbagi, 4 laju, 2 arah terbagi, 6 laju, 2 arah terbagi, lebih dari 1 laju, 1 arah. Ya, jalur sisi jalan utama. Perlu jalur lambat, perlu trotoar. Jalan itu ada median jalan, yang di tengah itu median jalan, ada bahu jalan, samping trotoar, separator jalan. Separator atau jalur hijau ya, separator itu jalur hijau. Ini sudah dibahas yang sebelumnya tentang jalan. Kemudian dibahas yang ini, ruang jalan ya, sudah dibahas ini ruang jalan, pemijah. Ruang jalan lebih tambah wawasan lagi bisa dibaca-baca di sini ruang jalannya. Jadi ketentuan teknis, ketentuan teknis yang terakhir ya, selesai materinya. Kemudian kita tutup materi ini dengan pengembangan karakter ya. Materi pengembangan karakter yang diharapkan kita juga sampai menguasai ilmu teknik dan juga punya karakter yang bagus. Dan karakter yang terbaik itu adalah karakter para nabi. Jadi, kalau kita bisa mencontoh karakter watak akhlak mereka, maka itulah karakter yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang terbaik itu nabi, yang kedua sahabat. Jadi kita bisa dibaca-baca kisah para nabi, kisah sahabat. Nah, itu kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa termotivasi jadi orang yang baik, punya karakter. Nah, di sini kita akan bahas kisah Nabi Yunus alaihissalam. Namanya dibandingkan dalam Al-Quran, surah Yunus. Jadi surah ke-10 dalam Al-Quran ada 109 ayatnya. Nama lainnya Zunnun. Itu pada kaum Ninawa, dekat Kufah. Kampung dekat Kufah. Nabi Yunus salam diutus sekitar 100.000 penduduk di sana. Saat itu mereka semua menentang. Karena menentang dakwanya, beliau ini marah, putus asa. Nabi Yunus ini kecewa. Jadi ternyata Nabi itu manusia. Itu manusia, bukan malaikat. Jadi manusia. Nabi juga bisa kecewa. Kecewa, marah. Akibatnya dia tinggalkan kaumnya. Nah, kurang ajar yang tidak mau terima apa yang saya sampaikan. Akhirnya dia kecewa, marah, dia pergi. Nah, pada saat itu Allah SWT memberikan hikmah, diberikan pesan, diberikan pelajaran kepada Nabi Yunus alaihissalam. Terus dia menaiki kapal, muatannya penuh, hampir tenggelam. Datang ombak besar, angin gitu, petung dan sebagainya. Karena dia meninggalkan kaumnya, jadi Allah berikan dia pelajaran. Dan di sini kapal Nabi Yunus alaihissalam hampir tenggelam, ombak besar menerjang. Nah, sebagian penumpang berkata harus ada yang keluar, harus ada yang melompat dari kapal ini bila ingin selamat, semua tenggelam. Nah, kemudian dilakukan diundi, siapa ini orang akan dikeluarkan. Diundi yang pertama Nabi Yunus keluar namanya. Kemudian kedua kali, ketiga kali Nabi Yunus terus. Akhirnya ya dia harus melompat. Nabi Yunus melompat, dan diputuskan melompat, dia melompat dan ditelan ikan besar. Nah,
Allah Ta'ala perintahkan ikan besar itu tidak makan Nabi Yunus alaihissalam. Nah, mengetahui dirinya masih hidup, Nabi Yunus alaihissalam berdoa. Dia pun mohon ampun, dia minta ampun. Apa zikirnya, doanya bunyinya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya tidak ada Tuhan selain Engkau, la ilaha illa anta subhanaka, maha suci Engkau, inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya saya termasuk orang zalim. Jadi kalau Anda berbuat salah, kita berbuat salah, ini salah satu zikir para nabi yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan sesuai Engkau, maksudnya Engkau, sesungguhnya aku termasuk bagian orang yang zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, Nabi Yunus alaihissalam terus berdoa dan menyesal. Allah Ta'ala menerima tobatnya, memerintahkan ikan besar itu mengeluarkannya, dan dia kembali ke daratan. Nah, saat itu di daerah situ ada semacam labu, disebut Yabutin. Setelah dimakan oleh Nabi, beliau kembali segar, bisa berjalan, bangun, dan kembali lagi ke kampungnya berdakwah. Dan diterima. Jadi 100.000 lebih orang itu menerima dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Setelah dakwah terus, sampaikan kebenaran, akhirnya mereka menerima kebenaran. Disampaikan Nabi Yunus alaihissalam. Nah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran kisah Nabi Yunus? Kita harus bersabar dalam memberi nasihat kebaikan. Ya, tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa, tidak boleh marah dengan kondisi yang kita anggap tidak sesuai. Kondisi ini harus terus kita bersabar untuk sekalian merubahnya, menyampaikan agar terjadi perubahan yang tidak baik menjadi baik, dan tidak boleh berhenti, tidak boleh berputus asa dalam menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan, membuat orang jadi baik. Kemudian tidak boleh putus asa dan marah, dan juga memohon maaf ya kalau salah. Kalau buat salah, mohon maaf, minta ampun. Allah pun Maha Penerima Tobat. Jadi jangan membuat kalimat-kalimat bahasa pembenaran seolah-olah benar padahal salah. Jadi ini perlu kita aplikasikan dalam hidup kita. Bersabar dalam memberi nasihat kebaikan, tidak boleh putus asa, marah, ya, dan juga memohon maaf kalau berbuat salah. Jadi itu hikmah dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Juga ada zikir kalau berbuat salah, zikirnya ini memohon maafnya Nabi itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak Tuhan selain Engkau, maksudnya Engkau, sesungguhnya saya termasuk orang yang zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, ini saya ambil dari buku Zain Penyejuk Hati. Nah, buku diadakan untuk adik-adik soleh-soleha tercinta. Untuk anak-anak ini sebenarnya, tapi bisa untuk semuanya. Dari SD, SMP, SMA sampai kampus, semuanya anak itu. Semua itu anak dari ibu dan bapaknya. Jadi tidak ada orang yang tidak anak, semuanya anak dari ibu dan bapaknya. Jadi demikian materi ini. Ya, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang belum diabsen ini? Saya Iwan Rida. Mengabsenkan. Ya. Saya Pak Alan dari Fasiu. Ya, tunggu. Tinggal 1 menit ini. Ya, kenapa begini? Nomor berapa NPM? NPM saya Iwalida 2005 1012. Ya, langsung saja terakhir nomor NPM terakhir ya. Yang lain siapa lagi? Saya Pak Suyanti Tanggalan, Pak. 2005 1015. Ya. Siapa lagi? Suyanti. Sudah semua? Alan dari Fasiu Pak 1020. 20 sudah? Pak Adrian 10